Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua tabi'un. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan masa perkenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Yayasan Pendidikan Bakti Utama Bandar Lampung. Salawat teriring salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad SAW. Anak-anakku semua, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan materi tentang pendidikan karakter, moral, dan akhlak. Sebelum saya jelaskan materi, ada yang tahu apa itu pendidikan karakter? Silahkan ditulis di dalam buku tulisnya masing-masing, apa itu pendidikan karakter menurutmu masing-masing. Nah, sudah kalian tulis tentang apa itu pendidikan karakter dalam bukunya masing-masing. Sekarang saya akan jelaskan apa itu pendidikan karakter. Pendidikan karakter, kata awalnya adalah pendidikan. Pendidikan, kalau kita lihat dalam sistem Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah usaha terencana dan sadar ya dalam mewujudkan proses pembelajaran guna mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik, baik itu kompetensi kepribadian, kompetensi akhlak, dan segala kompetensi yang ada pada peserta didik. Nah, kalau kita lihat menurut Azumardi Azra bahwa intinya adalah pendidikan itu adalah bagaimana mewujudkan sumber daya manusia itu mampu memberikan kontribusi ya kepada dirinya sendiri ya maupun kepada masyarakat lainnya. Proses pendidikan yang profesional tentu akan melahirkan yang namanya karakter. Apa itu karakter? Karakter adalah tabiat, kebiasaan, ya, watak atau sikap seseorang. Nah, kalau kita gabungkan apa itu pendidikan karakter akan diperoleh pada lembaga sekolah. Nah, tentu kalian tidak salah untuk mendapatkan sebuah karakter yang baik, tentunya ada di dalam sekolah. Anak-anakku semuanya, pendidikan karakter apa saja yang perlu kita tanamkan? Seperti kejujuran. Jujur tentu harus dimiliki oleh kita semua. Tanpa kejujuran, maka ketenangan hidup tidak akan kita peroleh. Kedua adalah rasa hormat. Rasa hormat tidak hanya kepada guru saja, tidak hanya kepada orang tua saja, tetapi kepada semua. Hormat kepada orang yang lebih tua maupun yang lebih muda. Itu harus kalian tanamkan sejak dini. Selanjutnya adalah keberanian. Keberanian harus kalian miliki. Tanpa adanya keberanian, maka kalian tidak mungkin mampu mengikuti masa perkenalan lingkungan sekolah sampai dengan saat ini di Yayasan Pendidikan Bakti Utama Bandar Lampung. Keempat adalah sifat tanggung jawab. Karakter tanggung jawab harus ditanamkan sejak dini. Apapun yang kalian lakukan harus dengan rasa tanggung jawab. Yang selanjutnya adalah kerjasama. Kerjasama harus ditanamkan. Alasannya, kita sebagai manusia tidak akan bisa hidup tanpa manusia yang lain. Kerjasama harus ditanamkan mulai dari sekarang. Kerjasama terhadap tetangga boleh, kerjasama terhadap kawan sebelah boleh, tetapi kerjasama yang sifatnya adalah positif, bukan kerjasama yang sifatnya adalah negatif. Selanjutnya adalah mencintai orang lain. Mencintai orang lain harus dimiliki oleh setiap manusia. Karena dengan cinta maka akan melahirkan sebuah tali kasih yang sangat luar biasa bagi kita. Selanjutnya adalah keadilan. Nah, keadilan, apa sih pengertian keadilan? Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak berat sebelah, tidak memihak antara yang cantik dengan yang jelek, tidak memihak antara yang berkulit hitam dan berkulit putih. Semua sama.
kita harus berlaku adil. Adil terhadap adik kita, adil terhadap kakak kita, semua harus diperlakukan adil. Selanjutnya adalah kemurahan hati. Kita harus tentu memiliki sifat murah hati terhadap. Indonesia Heritage Foundation menyebutkan ada beberapa karakter yang harus dimiliki. Pertama adalah cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah tentu kita harus menanamkan pada diri kita. Tanpa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mampu seorang manusia ada di muka bumi ini. Dialah yang menciptakan, dia pula yang akan mengambil kita. Untuk itu, sikap cinta kepada Allah tentu harus kita tanamkan sejak dini. Kedua adalah mencintai alam semesta. Mencintai alam semesta bisa kita lakukan dengan cara apa? Misal, kita merawat tanaman yang ada di sekeliling kita, menjaga kelestarian alam, itu adalah salah satu langkah kita mencintai alam semesta. Bersyukur dengan apa yang Allah ciptakan. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, merawat tanaman yang ada di rumah atau di sekeliling kita. Itu adalah salah satu bentuk cinta kita terhadap alam semesta. Selanjutnya adalah menurut Indonesia Heritage Foundation, karakter yang harus dimiliki adalah disiplin. Disiplin tentu harus kita miliki. Disiplin dalam memanajemen waktu, disiplin terhadap apapun yang kita laksanakan. Selanjutnya adalah sifat jujur. Ya, baik di Indonesia maupun dari Indonesia Heritage Foundation menjelaskan bahwa sikap jujur harus dimiliki oleh setiap manusia. Tanpa adanya kejujuran, mustahil seseorang itu akan menjadi tenang. Santun. Kenapa kita harus santun? Tentu kalau kita mempunyai sifat santun terhadap orang lain, maka insya Allah kita akan digunakan oleh orang lain. Hormat. Tentu kita harus hormat seperti yang saya jelaskan tadi. Kasih sayang, peduli, kerjasama, percaya diri, kreatif. Yang selanjutnya adalah kerja keras. Kerja keras, pantang menyerah, keadilan, kepemimpinan, baik rendah hati, toleransi, cinta damai dan persatuan. Itu berapa poin karakter menurut Indonesia Heritage Foundation. Selanjutnya menurut Amerika Karakter.com, 10 pilar karakter yang harus kita miliki. Pertama adalah dapat dipercaya, kedua rasa hormat dan perhatian, ketiga tanggung jawab, keempat jujur, kelima peduli, keenam ketulusan, kedelapan berani, 9 tekun, 10 integritas. Itulah tadi karakter yang harus kita miliki. Selanjutnya adalah akhlak. Apa itu akhlak? Menurut Al-Ghazali, akhlak yang dimaksud adalah sifat yang terpatri atau tertancap di dalam jiwa, yang darinya terlahir perbuatan yang dengan mudah tanpa direkayasa. Itu adalah akhlak. Akhlak, kalau kita belajar tentang akidah akhlak, ya ada akidah dan ada akhlak. Akhlak kalau dalam bahasa sehari-hari kita adalah perilaku. Perilaku kita yang muncul dengan sendirinya tanpa kita buat-buat. Contoh, ketika misalnya kita melihat orang menyeberang jalan, ada nenek-nenek tua renta yang berjalan akan menyeberangi jalan. Ketika kita memiliki akhlak yang baik, maka dengan sendirinya kita akan membantu nenek tersebut untuk menyeberangi jalan tersebut. Itu adalah contoh akhlak. Akhlak terbagi menjadi dua. Pertama adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik tentu yang sesuai dengan ketentuan agama. Akhlak yang baik contoh memiliki akhlak, atau bisa kita dengar istilahnya adalah tasamu. Kemudian dalam pelajaran yang sering kita dengar akhlak itu misalnya kita bisa membedakan bagaimana
etika kita berbicara, akhlak kita berbicara terhadap orang yang lebih tua, atau bagaimana kita berbicara dengan orang yang lebih muda. Itu adalah akhlak. Akhlak merupakan fondasi yang kokoh bagi terciptanya hubungan yang baik antara makhluk dan sang Khalik atau sang pencipta. Akhlak yang baik tentunya akan membawa kebaikan bagi kita. Selanjutnya adalah moral. Moral sama dengan akhlak, adalah perilaku atau kebiasaan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari